Maka keluarlah dari 3 liukan huruf sin beberapa cahaya. Cahaya yang pertama terbang ke arsy, cahaya yang kedua terbang ke kursi, cahaya yang ketiga terbang ke surga. Tatkala Qalam melihat cahaya-cahaya tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaji Ma'rifat Bismillah. Bismillah atau basmalah adalah suatu kalimat bacaan yang sangat akrab sekali di mulut seorang muslim. Bahkan saking seringnya diucapkan, membuat kita beranggapan bahwa Bismillah ini biasa-biasa saja. Untuk menepis anggapan seperti itu, mari kita kaji bersama ma'rifat mengenal Bismillah ini. Telah sepakat para ulama bahwasannya kalimat Bismillah adalah salah satu kalimat yang harus dipelajari, dipahami, dan diamalkan oleh setiap muslim. Karena Bismillah atau basmalah insya Allah akan dapat bisa menghindarkan si pembacanya dari 70 jenis bala bencana, mulai dari kebakaran, penyakit, kemiskinan, dan lain-lain. Sebagaimana termaktub dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya dari 70 pintu bala, duka cita, dan kesulitan. Tapi pertanyaannya adalah, banyak orang-orang muslim yang sering membacanya tapi masih miskin juga, dan bencana juga masih sering menghampirinya. Hal itu karena mereka hanya membacanya saja tanpa tahu kaji ma'rifat Bismillah. Inilah yang membedakan orang awam dengan para ma'rifatullah dalam membaca Bismillah. Orang awam hanya membaca saja tanpa tahu kaji ma'rifatnya, sedangkan para ma'rifatullah membacanya disertai tahu kaji ma'rifatnya, sehingga faedahnya bisa dapat diraih di samping mendapat pahala juga. Berikut sedikit tentang kaji ma'rifat mengenal Bismillah adalah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Lauhul Mahfuz dan Qalam untuk menulis, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Qalam untuk mendatangi Lauhul Mahfuz tersebut untuk menulis. Qalam bertanya, "Ya Allah, apa yang harus saya tulis?" Allah berkata, "Tulislah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Lantas Qalam berseru, "Oh, betapa sebuah nama yang indah dan agung nama Muhammad itu, bahwa dia disebut bersama asmamu yang suci, wahai ya Allah." Allah kemudian berkata, "Wahai Qalam, jagalah kelakuanmu. Nama ini adalah nama kekasihku. Dari nurnya aku menciptakan arsy dan lauhul mahfuz. Kamu juga diciptakan dari nurnya. Jika bukan karena dia, aku tidak akan menciptakan apapun." Kemudian Allah berkata lagi, "Wahai Qalam." Qalam pun menjawab dengan lemah lembut, "Labbaik ya Allah." Lalu Allah berfirman, "Wahai Qalam."
tulislah apa-apa yang akan terjadi sampai hari pengadilan. Qalam menjawab, dengan apa aku harus menulisnya ya Allah? Lalu Allah berkata, mulailah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Lalu mulailah qalam menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tatkala qalam menulis huruf ba, maka keluarlah cahaya dari huruf ba tersebut yang menyinari alam malaikat dari mulai arsy sampai di bawah bumi. Lalu bertanyalah qalam kepada Allah, ya Allah, rahasia apa yang ada di huruf ba ini? Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, ba adalah kebaikanku kepada umat Muhammad. Lalu Allah memerintahkannya lagi untuk menulis huruf sin. Maka keluarlah dari 3 liukan huruf sin beberapa cahaya. Cahaya yang pertama terbang ke arsy, cahaya yang kedua terbang ke kursi, cahaya yang ketiga terbang ke surga. Tatkala qalam melihat cahaya-cahaya tersebut, maka qalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cahaya apakah itu ya Allah? Dan Allah menjawab, ini adalah cahaya umat Muhammad. Cahaya yang pertama adalah cahaya sabiqin, cahaya yang kedua adalah cahaya muqtasidin, dan cahaya yang ketiga adalah cahaya zalimun li nafsi. Penjelasan, sabiqin adalah orang-orang yang terdahulu, muqtasidin adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah, sedangkan zalimu li nafsi adalah orang-orang yang berdosa dan berbuat zalim. Dan dari huruf sin pula kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat. Setiap satu malaikat memiliki 400.000 kepala. Setiap kepala memiliki 400.000 wajah, dan setiap wajah memiliki 400.000 mulut, dan setiap mulut memiliki 400.000 lidah. Di atas keningnya tertulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Setiap lisan mereka berzikir kalimat basmalah tersebut. Allah menjadikan barisan pada satu malaikatnya berjumlah 1000 saf. Malaikat yang pada barisan saf tersebut berzikir juga kalimat basmalah dengan melihat ke arah kening-kening malaikat yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim, seraya berdoa, ya Allah, ampunilah dan sayangilah orang-orang yang membaca bismillah pada setiap permulaan amal-amal mereka dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menjawab, wahai malaikatku, saksikanlah bahwa aku telah mengampuni mereka. Aku akan memberkahkan amal mereka. Aku menerima semua kebaikan mereka dan akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Kemudian Allah memerintahkan qalam untuk menulis huruf mim. Maka keluarlah cahaya dari huruf mim yang lebih terang dari huruf ba dan sin, sehingga menerangi arsy dan 7 lapisan bumi. Qalam pun terkagum-kagum berdiri di Lauhul Mahfuz sampai 1000 tahun lamanya. Setelah itu, qalam pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, cahaya apakah ini? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, wahai qalam, itu adalah Nur Muhammad. Dia adalah kekasihku, dia adalah ketulusanku, dia adalah rasulku, dan dia adalah
pemimpin para nabi dan rasul, dan aku tiada menciptakan segala sesuatu di permukaan bumi ini melainkan karenanya. Tatkala pena mendengar penjelasan tersebut, maka kolam pun berkeinginan untuk menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kolam meminta izin kepada Allah untuk mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nurullah. Lalu Allah berfirman kepada kolam, wahai kolam, engkau telah mengucapkan salam kepadanya, padahal Muhammad belum ada. Kalau saja dia ada, pasti dia akan menjawab salammu. Wahai kolam, hari ini aku akan menjawab salammu karena kecintaanku kepadanya. Fa alaikan minni salam ya kolam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kolam untuk menulis lafaz selanjutnya, yaitu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan berkatalah kolam, ya Rab, apakah ini nama-namamu? Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, aku adalah Allah bagi orang-orang terdahulu, dan aku adalah Ar-Rahman bagi orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, dan aku adalah Ar-Rahim bagi orang-orang yang berdosa dan zalim. Kemudian kolam menyelesaikan ketiga tulisan nama tersebut dalam 700 tahun. Ketika kolam telah selesai menulis kata-kata itu, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai kolam, telah memakan 700 tahun untuk kamu menulis 3 namaku, nama keagunganku, nama Rahmanku, dan nama Rahimku. 3 kata-kata yang penuh barokah ini aku berikan sebagai sebuah hadiah bagi umat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keagunganku, aku berjanji bahwa bila mana hamba manapun dari umat Muhammad ini menyebutkan kata basmalah dengan niat yang murni, aku akan menulis 700 tahun pahala yang tak terhitung untuk hamba tadi, dan 700 tahun dosa akan aku hapuskan. Inilah sekelumit ilmu ma'rifat mengenal tentang bismillah, yang mungkin sedikit banyak bisa membuat kita tahu apa itu bismillah, yang tidak hanya bukan sekedar diucapkan saja, tapi tahu dan kenal apa itu bismillah.